Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وافتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد أبناء أحباء الطلاب والطالبات أيها المستمعون والمستمعات في كل مكان أيها المسلمون والمسلمات الحمد لله والشكر لله. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, yang masih memberikan kita umur sehingga kita dapat bersama-sama meneruskan pengajian kita, melanjutkan pelajaran kita, melanjutkan talabul ilmi kita. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu satu kewajiban kata setiap orang yang merasakan dirinya muslim atau muslimah. Setelah 2 minggu kita tidak bertemu, hari Rabu yang lewat karena kita umroh. Sekarang alhamdulillah semua jemaah sudah kembali ke rumah masing-masing dengan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pengajian kita pada pagi hari ini dari kitab Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Qala al-mufassiru rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi syaikhina fid dharain amin. Ila an qala wa qawluhu la tudarra walidatum biwaladiha ay bi an tadfa'ahu anha litudhirra abahu bitarbiyatihi walakin laysa laha daf'uhu walakin laysa laha daf'uhu idza waladathu hatta tasqiyahu al-laba'a alladhi la ya'ishu biduni tanawulihi ghaliban thumma ba'da hadha laha daf'uhu anha idza sya'at walakin in kanat madarratan li abihi fala yahillu laha dhalik kama la yahillu lahu intiza'uhu minha limujarradid dhirar laha. Walihadza qala la tudarra walidatun biwaladiha. Tidak boleh seorang ibu untuk memudaratkan anaknya, untuk menyiksa, menyakiti, menganiaya anaknya. La tudarra walidatum biwaladiha. Karena ini mengenai penyusuan ayat, penyusuan ini datangnya setelah masalah perceraian. Ini masalah perceraian.
istri diceraikan sedang mengandung. Nah, nanti begitu melahirkan, mungkin istri ini dendam. Begitu melahirkan, dibuang anaknya, dilempar anaknya ke bapaknya. Nah, karena dia dendam kan, karena dia diceraikan waktu dia sedang mengandung. Kemungkinan terjadi, kemungkinan. Jadi dia benci kepada suaminya, mantan suaminya, dan benci kepada bayi yang di dalam kandungannya. Begitu melahirkan, dibuang ke bapaknya. Maka itu tidak boleh, kata Allah, la tudarra walidatun biwaladiha. Tidak boleh seorang ibu memudaratkan atau menganiaya, menyiksa, menyakiti bayinya yang baru lahir. Tujuannya, maksudnya apa? Bi an tadfa'ahu anha litudirra abahu bitarbiyatihi. Maksudnya dia menyerahkan bayinya atau menjauhkan bayinya daripadanya untuk memudaratkan bapaknya dengan menjaganya, mentarbiyahnya. Dia menjaganya. Walakin laisa laha dafa'uhu idza waladathu hatta tusqiyahu al-laba'a. Akan tapi tidak boleh baginya untuk menyerahkannya sehingga dia memberikannya minum air susu yang pertama. Laba, bukan laban, laba'a. Laba itu air susu yang pertama keluar. Pertama. Itu sebabnya sekarang peraturan undang-undang kementerian atau undang-undang Persatuan Kesehatan Sedunia, WHO sedunia. Peraturannya bahwa bayi yang baru lahir wajib disusui oleh ibunya selama 1 jam minimal 1 jam, tidak boleh kurang. Jadi ini sebelum dimandikan. Kalau cara kita tradisional, dimandikan dulu kan, dimandikan dulu oleh bidan kampung. Setelah dia bersih, baru dikasih ibunya menyusuinya. Kalau sekarang tidak boleh dimandikan sebelum dia menyusu 1 jam. Jadi begitu dia lahir, langsung ditaruh di atas dadanya bayi itu. Nah, ini kan ibunya melahirkan. Keluar, ongek. Langsung diangkat oleh perawat itu atau bidan itu, kemudian dibaringkan di dada ibunya itu. Dia menyusu 1 jam minimal, tidak boleh kurang. Itu sebelum dimandikan masih dengan lendir-lendir di badannya kan, tapi hanya disapu saja, dilap dengan pengelap. Setelah itu baru dibaringkan di dadanya. Nah, baru dia menetek 1 jam minimal. Itu air susu yang pertama keluar itu namanya laba, al-laba'u. Kalau yang sudah berikutnya al-labanu, kalau ini al-laba'u pakai hamzah. Nah, jadi dia harus menetek, wajib kalau sekarang undang-undang peraturan. Kalau dia kurang dari 1 jam, marah dia dokter itu atau perawat atau bidan itu, marah dia, tidak boleh dilepas sebelum 1 jam. Nah, setelah 1 jam barulah diangkat, dimandikan, dibersihkan. Karena katanya di sini la ya'ishu biduni tanawulihi ghaliban. Bayi itu tidak bisa hidup. La ta'ish. La ya'ishu, tidak bisa hidup tanpa meminumnya. Kebiasaan. Nah, kebiasaannya bayi itu tidak akan hidup kalau tidak langsung dikasih
air susu yang baru pertama keluar. Nah, ini untuk calon ibu-ibu ini. Itu peraturan sekarang. Baik di bidan kampung atau di mana. Kalau ada bidan kampung, memandikannya dulu kemudian dikasih menyusu, itu cara lama. Cara yang lama lah. Kalau sekarang tidak boleh. Tidak boleh dimandikan sebelum dia menetek sejam minimal. Baru diangkat dari dada ibunya, kemudian barulah dimandikan, dibersihkan. Karena katanya kalau di sini, di kitab-kitab, la ya'ishu biduni tanawulihi ghaliban. Bayi itu kalau tidak dikasih minum air susu yang pertama keluar, biasanya tidak hidup katanya. La ya'ish. Biasanya tidak hidup, artinya dia akan mati. Dia akan mati. Karena begitu dia keluar dari rahim, kemudian sudah digunting tali pusatnya kan, diputuskan, digunting. Kan sudah tidak ada saluran makanan yang masuk ke perutnya. Tidak ada kan. Makanya begitu dia keluar, langsung dia lapar, langsung dia mau menyusu. Langsung dia isap. Kadang juga kalau di barat dilepas di dadanya. Kemudian nanti dia carikan dirinya, putingnya itu. Puting susu ibunya dia cari. Dia ketemu. Nah, dia ketemu langsung dia isap. Dia cari, biarkan dia carikan dirinya itu, cari. Dia carikan dirinya. Langsung dia isap dan langsung dia menetek. Langsung dia menyusu. Itu bayi. Tabiatnya begitu. Begitu keluar, memang dia mau menyusu. Dia akan lapar. Sama dengan ibunya. Ibunya begitu melahirkan akan lapar juga. Ibunya karena perutnya kempes kan. Sudah kempes, maka dia mau makan banyak itu. Karena udah kempes. Jadi mau diisi terus, dia mau makan. Begitu selesai melahirkan, sediakan dia makanan, nasi atau apa, kemudian langsung dia makan. Karena dia lapar. Ibunya lapar, bayinya pun lapar. Ini ghaliban, artinya bahwa katanya bayi itu jangan begitu dia lahir terus dikasih bapaknya. Karena dendam, karena marah, karena benci. Karena ini masalah perceraian ini dibicarakan. Maksudnya kalau yang terjadi perceraian sedang mengandung, itu kadang-kadang terjadi si istri ini dia akan dendam, dia akan marah. Kenapa dia diceraikan saat dia mengandung, saat dalam keadaan kesakitan. Kan nanti dia akan melahirkan sakit, tidak ada pendampingnya kan. Kasihan kan. Jadi dia akan kadang-kadang dia benci, dia dendam kepada bapaknya dan bayi. Maka begitu lahir langsung dikasih bapaknya, tidak dikasih minum susunya yang pertama itu. Maka itu enggak boleh katanya. La tudarra walidatun biwaladiha. Tidak boleh dimudaratkan, disiksa, dianiaya anak yang baru lahir itu, bayi yang baru lahir. Summa ba'da hadza la hadaf'uhu anha. Kemudian setelah dia minum air susu yang pertama, katanya tidak apa-apa, diserahkan ke bapaknya, karena yang wajib menyusuinya bapaknya, bukan ibunya. Kasihlah dia. Bapaknya yang wajib menyusui anaknya, bukan ibunya. Ibu itu hanya tugasnya melahirkan saja. Kalau bisa bapaknya melahirkan, baguslah, diganti. Tapi kan nggak bisa. Kalau menyusui bapaknya bisa, tapi kalau melahirkan kan nggak bisa. Boleh katanya setelah dia minum air susu yang pertama mungkin sejam, kemudian diserahkan ke bapaknya. Nih, anakmu susuilah. Nanti dia yang menyusuinya. Kalau bapaknya tidak punya air susu, disewakan tukang susu.
Dicari ibu-ibu yang sedang menyusui bayinya, kemudian dipanggil, disewa dia, mungkin sehari berapa ribu. Nah, ini susukan. Ibunya kalau dia menyusuinya itu tabarruk. Artinya dia bertabarruk, dia bersedekah. Dia bersedekah. Dia bersedekah dengan kesehatannya, dengan air susunya. Kan ini dia sudah cerai nih. Kalau dia sudah cerai kan tidak ada kewajiban taat kepada mantan suaminya. Kalau mantan suaminya bilang susui anak saya, mantan istrinya bilang saya enggak mau. Kan bukan istrinya, kan mantan. Kan sudah dicerai kan. Kalau belum cerai ya wajib taat kan kepada suami. Tapi ini mantan. Ini sudah cerai. Tidak ada lagi hak bapak itu, mantan suaminya itu menyuruhnya untuk menyusui anaknya. Tidak ada kewajiban untuk taat karena sudah mantan. Sudah cerai. Kecuali kalau dia belum cerai, maka diperintahkan istrinya untuk menyusui anaknya. Kan istri wajib taat kan kepada suami. Tapi ini mantan, sudah cerai. Nggak bisa dia akan perintah. Jadi kalau mantan istrinya bilang ambil anakmu itu susui, saya sudah capek ini sudah capek, nah, pergilah susui dia. Maka bapaknya itu berkewajiban menyusuinya, ibunya tidak wajib. Tidak wajib. Kalau mantan suaminya itu menyusuinya, maksudnya disewakan tukang susu. Sewakanlah ibu-ibu mana yang sedang menyusui, disewakan dia atau diminta tolong disusui pada orang lain. Kan itu budaya Arab zaman dulu. Budaya Arab zaman dulu bahwa suami mencari atau tukang susu mencari bayi-bayi yang baru lahir, minta upah untuk menyusui anak orang. Seperti Muhammad Nabi kita. Kan tidak disusui oleh ibunya Aminah. Halimah yang menyusuinya, Halimatus Sa'diyah kan. Bukan ibunya, bukan Siti Aminah, tidak. Diserah ke Siti Halimah. Nah, ini susui Muhammad. Tapi kan waktu itu kan tidak ada bapaknya, sudah meninggal. Tapi itu budaya tradisi jahiliyah bahwa ibu-ibu bangsawan tidak menyusui bayinya, diserahkan kepada tukang susu. Karena tukang susu banyak keliling, setiap lorong ada tukang susu cari bayi. Profesi menyusui. Itu memang profesi, memang kerjanya begitu. Karena minta upah. Mau upah kan menyusui anak orang. Itu sebabnya orang Arab pada waktu itu zaman dahulu dan orang kita juga zaman dahulu air susunya banyak. Kalau orang Arab menyusui bayinya dan menyusui anak orang, berarti kan air susunya banyak. Kalau air susunya sedikit, mana mungkin dia bisa menyusui anak orang. Begitu juga orang kita, ibu-ibu kita, nenek kita dulu, banyak air susunya. Habis ketujur sawah itu dimakan. Ya kan? Banyak air susunya kalau dulu, ibu-ibu dulu. Kalau ibu-ibu sekarang, sedikit. Kita saja enggak dapat. Dikit. Kenapa dia sedikit? Karena pola makan, cara makan itu berbeda dengan ibu-ibu nenek kita yang dulu. Ini seperti calon ibu-ibu ini. Pola makan, cara makan. Sekarang kan yang maunya instan saja. Maunya yang siap saji. Goreng-gorengan itu akan merusak sel. Goreng-gorengan yang di pasar. Karena itu menggunakan minyak bekas. Bukan minyak asli, bukan minyak yang pertama kali, tidak, bekas. Artinya dia beli bekas-bekas KFC, bekas McDonald, bekas. Itu yang dia beli murah kan, murah. Itu sebabnya gorengan itu murah. Karena minyaknya sudah tidak ada vitaminnya. Sudah digunakan menggoreng ayam oleh KFC. KFC itu menggunakan minyak itu satu kali saja.
kemudian dibuang. Tidak boleh 2 kali karena dia akan berubah warna ayam itu. Jadi dia pakai 1 kali gorengan, kemudian dia buang, dijual bekasnya itu. Bekasnya dijual. Mereka beli. Kalau di Jawa kan kita lihat katanya minyak yang sudah dibuang di parit itu diambil. Terus dipakai gorengan. Kan ada di TV dulu. Dikeluarkan di TV di Jawa, ada Jawa. Jadi seperti gorengan yang minyak bekas. Itu kan katanya menyebabkan kanker juga. Karena sudah hilang vitaminnya. Jadi 1 kali pakai, sudah vitaminnya sudah tidak ada. Minyak. Yang digunakan ini kan minyak sawit. Bukan minyak kelapa besar itu. Kalau kelapa besar itu katanya tidak ada bahayanya, kurang bahayanya. Tapi kalau minyak sawit, itu agak berbahaya. Nah, jadi pola makan. Sekarang kan maunya instan, maunya siap saji. Mie instan. Mie itu kan mengandung bumbu-bumbu penyedap. Atau bakso, itu kan bumbunya penyedap. Dia baunya saja enak, tapi vitaminnya tidak ada. Proteinnya sudah tidak ada. Hanya baunya saja enak. Ya kan? Nah, ini pola makan, cara makan yang tidak bagus. Maka air susu itu akan sedikit, akan mengurang. Makanya ibu-ibu sekarang ini dia menyusui bayinya paling tinggi 6 bulan. Kalau 6 bulan sudah kering dia, dan tidak ada. Bagaimana mau menyusui anak orang? Anaknya saja tidak mampu disusui. Kalau ibu-ibu Arab zaman dulu, zaman Nabi, waktu Muhammad lahir, ibu-ibu Arab itu kenapa banyak air susunya? Mampu dia menyusui 2-3 orang anak orang. Banyak air susunya. Kenapa? Karena setiap pagi dia minum susu segar. Air susu kambing itu 1 baskom setiap hari. Bahkan ada tidak perlu diperah, langsung. Nah, itu ibu-ibu Arab waktu itu. Jadi dia memang susunya ini untuk disewakan ke orang. Makanya dia sediakan air banyak, air susu banyak. Dia minum air susu kambing, air susu onta, banyak setiap hari yang segar, yang baru diperah, yang segar. Kemudian makanannya daging onta, daging kambing. Jadi kualitas air susunya itu sangat tinggi. Karena makanannya kan, makanan. Ibu-ibu zaman sekarang kan tak minum air susu. Tak minum air susu. Dia hanya nasi, bakso, gorengan, ketujur, kacang hijau, ya itulah. Air susu tak minum. Kalau ini 1 baskom tuh air susu segar yang baru diperah tuh, baru diperah tuh diminum oleh ibu-ibu itu, karena ini akan disewakan ke bayi yang baru lahir. Jadi bapaknya berkewajiban untuk menyewakan anaknya tukang susu. Tetapi kata di sini, kata syekh kita, yang wajib bagi ibu itu hanya air susu yang pertama keluar. Yang pertama saja. Karena katanya kebiasaannya tidak hidup bayi itu tanpanya. Yang pertama saja. Mungkin dia kasih 1 jam atau 2 jam, kemudian diserah ke bapaknya untuk mencarikannya tukang susu. Kapan dia wajib ibunya itu menyusuinya? Kalau bapaknya itu miskin, tidak mampu menyewa tukang susu, maka wajib ibunya atau mantan istrinya itu menyusui anaknya. Itu kalau bapaknya itu atau mantan suaminya itu miskin, tidak mampu menyewa tukang susu. Yang kedua, ibunya wajib. Kan ini antara bapaknya dan ibunya kan sudah tidak ada hubungan. Kan sudah diceraikan.
Begitu lahir kan sudah habis eddahnya. Berarti sudah putus kan, tidak ada hubungannya lagi. Yang kedua, wajib ibunya menyusuinya kalau bayi ini tidak menerima susu orang lain kecuali susu ibunya. Nah, saat itu wajib. Dua hal lah, dua keadaan. Dua keadaan seorang ibu wajib menyusui bayinya. Apabila mantan suaminya itu atau bapaknya itu miskin, tidak mampu menyewa tukang susu untuk menyusui anaknya. Yang kedua, kalau bayi itu tidak menerima susu orang lain kecuali susu ibunya saja, maka saat itu wajib. Wajib ibunya menyusuinya. Tapi kalau normalnya tidak wajib, bapaknya yang berkewajiban. La tudarra walidatum biwaladiha. Maksudnya di sini tidak boleh dia menyerahkan bayinya itu ke bapaknya tanpa dia memberikannya susu yang pertama, air susu yang pertama keluar. Yang pertama, artinya dia biarkan menetek dulu mungkin sejam 2 jam, kemudian baru diserahkan ke bapaknya. Summa ba'da hadza laha daf'uhu anha idza sya'at. Walakin in kanat mudarratan li abihi fala yahillu laha dzalik. Mudarratan. Tapi kalau tujuannya untuk memudaratkan bapaknya, maksudnya di sini bapaknya itu tidak mampu untuk menyewakannya tukang susu. Dia miskin. Apalagi membelikannya susu formula, tidak mampu. Untuk membelikannya susu kaleng, tidak mampu. Karena sekarang susu kaleng itu sangat mahal. Sangat mahal. Makanya rugi kalau ada seorang ibu, dia punya air susu banyak, dia mampu menyusui anaknya, kemudian diganti dengan susu kaleng. Itu sangat-sangat merugikan. Merugikan dari segi uang, dari segi kesehatan bayi itu. Yang paling afdal kan dia menyusu pada ibunya. Jadi kalau air susu ibu itu sangat-sangat sesuai untuk bayi. Tapi kalau air susu galeng itu kan susu sapi, maka nanti dia akan menjadi anak sapi. Nah, kan kalau ini kan manusia, jadi anak manusia. Di samping dia akan mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Kalau dia menyusu, kemudian dia berada di dada ibunya, jantungnya akan berdenyut bersamaan dengan jantung ibunya. Jadi dia akan mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Tapi kalau dikasih susu kaleng, susu botol, dia tidak ada kasih sayang yang didapatkan dari ibunya. Karena sewaktu dia berada di dada ibunya, dia akan mendapatkan kehangatan, hangat dada ibunya. Maka itu sebabnya kalau memang air susunya banyak, maka afdolnya diberikan air susu ibunya, jangan dipindahkan ke susu kaleng atau susu botol. Kecuali lid-darurah, kecuali darurat. Kalau dia tidak punya air susu atau tidak mengenyangkan, air susunya terlalu sedikit, ya saat itu bolehlah menggunakan susu kaleng atau susu botol. Lid-darurah tidak apa-apa. Kama la yahillu lahu intiza'uhu minha limujaradid darar laha. Begitu juga tidak boleh bagi seorang bapak untuk merampas bayi itu karena tujuan memudaratkan ibunya. Tidak boleh juga. Mungkin bapaknya ini dendam, bapaknya ini benci, bapaknya ini marah dengan ibunya. Kan dia sudah cerai nih. Mungkin mantan suami ini dia benci, marah, dendam kepada mantan istrinya ini. Begitu dia melahirkan, mantan istrinya itu langsung diambil
bayi itu langsung dirampas. Itu tidak boleh juga. Kasihan anak itu. Bayi itu dia harus menyusu ke ibunya dulu. Air susu yang pertama itu harus dia minum dulu. Sesuai dengan peraturan sekarang juga. Peraturan minimal 1 jam. Tapi kan kita tidak tahu kalau di kampung-kampung itu, bidan-bidan kampung, dia melahirkan, kemudian kan dia ndak ada daya upaya. Kalau datang bapaknya itu merampasnya kan dari rumahnya terus diambil, itu nggak boleh. Berarti itu memudaratkan bayi itu. Tidak boleh. Jadi seorang mantan suami atau seorang bapak, dia harus memberikan bayinya menyusu ke ibunya dulu. Setelah itu nantilah, mungkin setelah 1 jam 2 jam, dia menyusu pada ibunya. Kalau dia mau ambil, sesuai dengan kesepakatan, dia ambil, disewakan tukang susu. Memang lebih bagus menyewa tukang susu daripada membeli susu kaleng, membeli susu botol. Karena ini susu manusia kan manusia disewa. Disewa manusia untuk menyusui anaknya daripada membeli susu di pasar. Itu lebih bagus karena ini susu manusia kan. Tetapi nanti resikonya bahwa ibu itu akan menjadi ibunya kan, ibunya sesusuan. Nanti semua anak ibu itu akan menjadi saudaranya sesusuan. Tapi kalau dia beli susu di pasar, susu sapi, sapi itu tidak akan jadi saudaranya. Tidak. Nah, ini katanya, wah ini saudara sapi katanya. La ilaha illallah. Sapi mana itu tidak tahu kita, sapi mana yang punya air susu itu. Capek lah mau cari sapi itu. Mungkin sudah disembelih juga. Nah, kalau dia minum susu botol, kan tidak ada ibunya sesusuan, tidak ada saudaranya sesusuan. Tapi kalau dia sewa tukang susu, maka nanti ibu itu akan menjadi ibunya sesusuan. Berarti ada ibunya sekandung, ada ibunya sesusuan. Jadi 2 ibunya nanti. Bapaknya begitu juga, ada bapak kandung, ada bapak sesusuan. Saudaranya ada saudara sekandung, ada saudara sesusuan. Itu kalau disewakan. Tapi lebih menyehatkan daripada susu hewan. Lebih menyehatkan susu manusia, walaupun bukan ibunya, walaupun orang lain. Tetapi itulah nanti akan kekeluargaan akan meluas. Tapi tidak apa-apa. Yang penting dia hati-hati, dia jaga. Jangan-jangan nanti dia pacaran bersama saudaranya sesusuan. Gara-gara dia tidak tahu, tidak kenal kan. Kan bisa saja terjadi. Dia pergi kuliah, satu tempat kuliah, dia pacaran sama saudaranya sesusuan. Dia tidak tahu. Kan kadang terjadi dia. Nah, itu bahaya, sangat bahaya. Semua anak ibu itu menjadi saudaranya sesusuan, bukan yang temannya menyusu itu saja, tidak. Kakak temannya yang menyusu itu jadi saudaranya. Nanti adik-adik yang temannya menyusu itu menjadi saudaranya juga. Kan orang yang ibu yang menyusui anak orang, pasti dia punya bayi sedang menyusu. Kalau dia tidak punya bayi, tidak mungkin akan keluar air susunya. Contohnya kalau ada bayi menyusu sama gadis, tidak mungkin. Belum punya air susu, karena belum melahirkan. Begitu lahir, baru dia keluar air susu. Lahir, keluar. Karena ini makanan bayi yang baru lahir, bukan makanan bayi yang sudah jenggotan. La ilaha illallah. Ini kalah anaknya, tidak dikasih anaknya. Masya Allah, Masya Allah. Diberikanlah anak kesempatan peluang.
Kalau dia kan dulu waktu dia bayi kan menyusu juga, sudah kenyang lah. Mengulangi rasanya Pak Ustadz katanya, tidak perlulah. La ilaha illallah. Samalah dengan yang dulu waktu baru lahir kan. Dia sudah kenyang dulu sama ibunya, cukuplah. La ilaha illallah. Jadi tidak boleh memudaratkan bayi itu sama ada ibunya. Begitu dia lahir bayinya langsung diserah ke bapaknya, atau begitu dia lahir langsung dirampas oleh bapaknya, tidak dikasih ibunya. Nah, itu memudaratkan bayi, tidak boleh. Kata Allah, la tudarra walidatun biwaladiha. Tidak boleh seorang ibu memudaratkan anaknya, sama ada dengan cara begitu lahir menyerahkannya kepada bapaknya, atau begitu lahir dirampas oleh bapaknya tanpa diberikan kesempatan menyusu pada ibunya. Nah, itu tidak boleh memudaratkan atau menyiksa, menganiaya, menyakiti bayi. Bayi itu kan amanat. Itu amanat yang berat, yang wajib dilindungi oleh ibu bapaknya. Walaupun dia sudah cerai, ibu bapaknya sudah cerai, berkewajiban melindungi bayi ini. Bayi ini kan tidak ada salahnya, tidak tahu apa-apa kan. Walaupun dia di dalam perut, dalam rahim, dia dengar ibu bapaknya bertengkar, kan dia tidak paham, dia hanya mengamuk saja di dalam. Jadi bayi itu dia akan merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya. Kalau ibunya sedang marah, kalau ibunya sedang bertengkar, dia tidak enak di dalam. Tapi tidak paham kan. Nah, jadi dia akan mengamuk dia. Kalau ibunya sedang marah, sedang stres, maka bayi di dalam itu ikut stres. Nah, dia ikut dia. Tapi kalau ibunya sedang senang, gembira, bahagia juga dia dalam rahim. Nah, itu sebabnya kan kalau ibu mengandung itu disuruh suaminya mengadakan suasana bahagia, suasana gembira, supaya bayi itu lahir nanti dia bahagia. Nah, jadi karena dia merasakan, walaupun dia tidak faham, tapi dia mendengar. Karena yang berfungsi di dalam rahim itu telinga, mata nanti setelah lahir. Telinga ini, maksudnya panca indera. Yang berfungsi itu telinga di dalam rahim. Kalau mata kan belum melihat dia di dalam. Tapi kalau telinga sudah mendengar dia. Itu sebabnya Allah selalu mendahulukan sama' ke atas basar. Innas sam'a wal basara. Selalu mendahulukan sama', pendengaran. Karena itu yang pertama berfungsi di dalam rahim. Makanya kan kita disuruh bacakan Al-Quran. Suruh suaminya bacakan di Al-Quran. Dia sedang di dalam rahim, bacakan di perut ibunya. Di perut ibunya gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Dia akan diam tuh. Diam, dia dengar. Atau kalau bapaknya tidak bisa baca Quran, setelkan dia tip Quran mengaji. Atau taruh radio di perut, atau HP, ada yang HP Quran itu kan tempel di perut ibunya itu. Nah, nanti dia dengar dari dalam, dengar dia. Nah, dia mendengar, sudah mendengar dia. Kalau melihat kan belum, tapi mendengar sudah. Nah, kalau kita bisa juga diajak bicara. Kalau dia sudah 7, 8, 9 bulan, ajak dia bicara. Kalau kan sudah ketahuan laki perempuannya sebelum lahir. Sekarang ini kan bisa di-scan dia. Dilihat kemaluannya. Apakah dia itu laki atau perempuan sudah diketahui sebelum lahirnya kan. Nah, kalau dia contohnya dokter bilang, oh ini laki-laki. Nah, ngomong saja sama dia. Muhammad. Apa kabar Muhammad? Oh bagus. Alhamdulillah. Nah, dia aja ngomong, dia dengar tuh, di dalam. Sama itu sudah berfungsi. Makanya kalau ada
perkelahian suami istri yang sedang mengandung, maka dia tidak enak di dalam. Dia merasakan dan mendengar apa yang terjadi di luar, tapi kan tidak paham. Tapi dia akan berubah keadaannya sesuai dengan keadaan ibunya. Kalau ibunya senang bahagia, maka dia akan bahagia senang di dalam. Tapi kalau ibunya stres, ikut stres di dalam. Nah, ikut dia merasakan. Kadang dia mengamuk, mau di dalam. Nah, itu bayi. Tidak boleh dimudaratkan, tidak boleh disiksa, dianiaya. Ini maksudnya pada suami istri yang sudah cerai biasanya. Diceraikan, istrinya sedang mengandung. Mungkin yang dendam itu istri, mantan istri. Mungkin yang dendam itu mantan suami. Artinya mungkin yang dendam itu ibunya atau mungkin bapaknya. Kalau yang dendam ibunya, begitu lahir langsung dikasih bapaknya. Nah, bawalah anakmu tuh. Bawa. Tidak boleh. Berarti itu menyakiti, memudaratkan bayi itu. Minimal katanya dikasih hatta yusqiyahul laba alladhi ya'ishu biduni tanawuli ghaliban. La ya'ishu biduni tanawuli ghaliban. Tidak boleh ibunya terus menyerahkannya ke bapaknya sehingga dia minum air susu yang pertama. Dia minum dulu mungkin sejam 2 jam, barulah diserahkan ke bapaknya. Begitu juga sebaliknya. Kalau bapaknya yang dendam, begitu dia lahir langsung diambil, dirampas. Anaknya dibawa pulang. Enggak boleh katanya. Jangan memudaratkan bayi. Wala mauludun lahu biwaladihi. Ay bi ayurida ayan tazi'al walada minha, bi ayan zi'al walada minha idraran biha. Itu yang tadi. Jadi tidak boleh yang dilahirkan untuknya, maksudnya bapaknya. Mauludun lahu, yang dilahirkan untuknya. Artinya bahwa bayi yang lahir itu untuk bapaknya. Jadi bayi itu punya bapaknya, bukan punya ibunya. Ibunya hanya melahirkan saja. Kemudian bapaknya yang punya anak. Lahir, ini tugasnya. Mengandung, tugasnya. Tapi anak itu punya bapaknya. Nah, punya bapaknya. Itu sebabnya bapaknya berkewajiban menafkahinya, berkewajiban menyusuinya, berkewajiban memberikannya pakaian, berkewajiban menyediakan tempat tinggalnya. Bukan ibu, bapaknya. Karena yang punya anak itu bapak. Maulud lahu, yang dilahirkan baginya, yang dilahirkan untuknya, maksudnya bapaknya. Jadi istri ini melahirkan anak untuk bapaknya, bukan untuk diri dia, untuk bapaknya, untuk bapak bayi itu atau untuk suaminya lah. Jadi bayi itu anak suami, bukan anak istri. Itu sebabnya yang naik di keturunan itu bapak. Kalau anaknya itu laki-laki, Muhammad bin Mahmud, bukan Muhammad bin Fatimah, tidak. Muhammad bin Mahmud, Fitriyah binti Mahmud. Jadi yang naik bapak. Kalau ibu tidak naik. Otomatis bapak ibu ini juga tidak naik. Yang naik bapak-bapaknya, kakeknya sebelah bapak. Kalau kakek sebelah ibu, tidak ada namanya. Nah, tidak ada. Jadi contohnya lahir namanya Muhammad bin Mahmud bin Humaid. Bukannya Muhammad bin Fatimah bin Hasan. Bukan. Nama ibu Padam, tidak naik. Kakek sebelah ibu Padam juga, tidak naik. Yang naik bapaknya. Yang naik kakek sebelah bapaknya. Kalau ini hanya melahirkan saja, sudah kasih bapaknya. Kasih bapaknya yang punya anak, bapaknya yang punya anak, bukan ibunya. Mauludun lahu, yang dilahirkan untuknya, maksudnya nih bapak. Bapak ini yang punya anak, makanya dia berkewajiban menafkahinya, berkewajiban menyusuinya, berkewajiban menyediakan pakaiannya,
berkewajiban menyediakan tempat tinggalnya karena dia punya anak, bukan ibu. Mauludun lahu. Dan tidak boleh juga bagi seorang yang dilahirkan untuknya untuk memudaratkan anaknya. Seperti yang tadi itu bi'ayan zi'a al-walada minha, dengan cara merampas anak itu dari ibunya, idraran biha, karena ingin memudaratkan ibunya. Apabila memudaratkan ibunya, ya otomatis memudaratkan anaknya, karena dia dendam, dia benci mantan suaminya ini, dia marah, dia dendam, dia benci. Begitu dia lahir dirampas anak itu, enggak boleh. Kata Allah, enggak boleh. Wala mauludun lahu biwaladihi. Ay bi ayurida ayantazi'al walada minha idraran biha. Qala Mujahidun wa qad wadhahak wa Zuhri wa Suddi wa Thawri wa Ibnu Zaidin wa ghairuhum. Itu arti la tudarra walidatum biwaladiha wala mauludun biwaladihi. Tidak boleh menyiksa, menyakiti bayi itu yang tidak bersalah gara-gara terjadinya perceraian antara suami istri. Jangan dikorbankan, jangan bayi itu menjadi korban perceraian. Jangan bayi itu menjadi korban perkelahian, yang bayi itu tidak ada salahnya apapun sedikit pun, dan bayi itu tidak terlibat dalam kehidupan ibu bapaknya. Dia kan masih dalam kandungan, dia tidak ada salahnya sedikit pun. Jadi jangan gara-gara berkelahi suami istri, gara-gara bercerai suami istri, maka anak itu jadi korban. Kata Allah, jangan. La tudarra walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Jangan memudaratkan bayi itu gara-gara suami istri bertengkar, gara-gara suami istri berpisah. Bayi itu jangan dimudaratkan. Tayyib. Wa qaulu ta'ala wal warith mithlu dzalik. Qila fi adami dhirar liqaribihi. Ini qil tafsiran, sebagian tafsir bahwa ke atas waris, ahli waris tidak boleh juga seperti itu. Maksudnya memudaratkan bayi itu karena ada hubungan kekerabatan. Artinya keluarga istri juga jangan menghasut-hasut untuk memudaratkan bayi itu. Begitu juga keluarga suami jangan, atau keluarga bapaknya jangan menghasut-hasut untuk memudaratkan bayi itu. Qala Mujahidun wa Sya'bi wa dhahak wa qila alaihi mithlu ma ala walidi dhifli minal infaq ala walidati tifli wal qiyam bi huquqiha wa adamil idrar biha. Ini qaul juga qil alaihi mithlu ma ala walidi tifli minal infaq ala walidati tifli wal qiyam bi huquqiha wa adamil idrar biha. Ini qil pendapat juga bahwa mantan suami itu berkewajiban untuk memberikan mantan istrinya nafkah selama bayi itu disusui oleh ibunya. Tidak boleh memudaratkan dengan tidak memberikan ibunya nafkah karena dia menyusui anaknya. Bahkan kalau mantan istri itu dia minta upah, ya saya susui anakmu tapi kasih saya gaji setiap bulan, boleh? Atau kasih saya upah setiap minggu, saya tidak mau menyusuinya, ambillah, boleh? Karena tidak kewajibannya kan, tidak kewajibannya. Boleh dia minta upah untuk menyusui anaknya, anak bapaknya itu. Nah, dia minta upah lah, karena dia kan sudah tidak ada hubungan. Wa qaulul jumhur wa qad istaqsa dzalika Ibnu Jaririn fi tafsirihi wa qad istadalla bidzalika man dhahaba minal hanafiyyati wal hambaliyati ila wujubi nafqatil aqarib
ba'dhum ala ba'dhin wa marwiyun an Umar bin al-Khattab wa jumhuris salaf wa yurashahu dhalika bihadithil Hasan an Samurata marfu'an man malaka dha rahimin mahramin utiqa alaihi. Ada yang mengatakan berpendapat bahwa kerabat juga berkewajiban untuk memberikan nafkah, ahli kerabat. Ini pendapat sesuai dengan hadis, katanya man malaka dza rahimin mahramin utiqa alaihi. Barang siapa yang memiliki kerabatnya, maksudnya menjadi budaknya, ternyata itu ahli keluarga kerabatnya, maka dimerdekakan. Waqad dzakara anna ar-radha'ata ba'dal haulaini rubbama darratil walad rubbama anna ar-radha'ata ba'dal haulaini rubbama darratil walada imma fi badanihi aw fi aqlihi. Wa qala Sufyan wa al-Amash an Ibrahim an Alqamah annahu ra'a imra'atan turadhi'u ba'dal haulaini faqala tardhi'ihi. Ini pendapat, katanya kalau ada bayi menyusu setelah 2 tahun, katanya itu memudaratkan bayi itu. Sebenarnya menyusui bukan suatu yang ringan, berat. Menyusui bayi itu menyakitkan perempuan, menyakitkan ibunya. Sakit kalau dia sudah berumur 1 tahun. Bayi itu kalau sudah berumur 1 tahun, giginya sudah tajam-tajam, digigit kadang, digigit putingnya itu kadang sampai mau putus. Makanya ibu-ibu yang menyusui itu kadang menangis dia kalau sudah setahun umur bayinya. Kan giginya sudah panjang-panjang, giginya itu digigit tuh, kadang sakit dia tuh kalau dia, tapi harus disusui karena dia menangis kan, menangis sudah terbiasa dengan susu ibunya. Kalau dikasih susu lain tidak mau dia, bahkan kalau dikasih makanan tambahan kadang tidak mau dia mau susu ibunya saja. Itu digigit dia. Kalau sudah setahun habislah nih ibu-ibu. Sakit, bukannya ringan. Kalau baru lahir ndak apalah, belum ada giginya kan, ndak apa. Atau kalau orang tua walaupun ada gigi kan sudah paham dia. Tapi kalau ini bayi mana dia tahu, ya kan? Kalau orang tua bisalah dia kan. Tapi ini bayi baru lahir, ndak tahu apa-apa. Kalau dikasih tahu jangan gigit, mana dia paham. Dan dia waktu gigi baru tumbuh, dia sangat suka menggigit. Karena masih gatal kan, gusi-gusinya itu gigi itu. Dia suka menggigit. Makanya dibuatkan dia mainan-mainan dari plastik atau dari karet yang bisa digigit. Itu kalau dia baru lahir. Karena memang dia mau menggigit terus. Apa saja yang di depannya digigit. Ada plastik gigit, ada besi gigit, ada pintu gigit, ada kayu gigit, ada beton gigit, ada TV gigit. Karena dia sedang gatal, baru tumbuh kan, baru tumbuh. Apalagi puting ibunya habislah, habis luka dia. Jadi ndak mudah, ndak ringan kalau sudah setahun. Tapi kalau baru lahir ndak apa. Makanya ibu-ibu yang menyusui anak orang itu, dia ambil upah tinggi, dia ambil upah mahal, karena resikonya itu. Dan dia perlu makanan yang bergizi supaya banyak air susunya, makanya upahnya mahal. Kalau orang yang mengambil upah menyusui anak orang, mahal honornya, gajinya, upahnya. Kalau itu kan budaya di Arab. Kalau kita di Lombok kan nggak ada budaya itu. Kalau kita di Lombok, kalau ada orang menyusui anak orang, dia paling-paling tabarruk, dia bersedekah lah.
bukan untuk mengambil upah, dan itu jarang kan terjadi, jarang. Mana lebih afdal ketika si bayi lahir, apakah diazankan dulu atau langsung diberi susu oleh ibunya? Nah, kalau kita yang muslim atau muslimah dikasih azankan dulu, qomatkan, baru dilepas di dada ibunya. Kalau yang non muslim dia langsung saja dilepas di dada ibunya, kemudian dia carikan dirinya puting. Kalau yang muslim disuruh azankan dulu, kemudian dilepas di dada. Kalau diangkat sebelum 1 jam marah dia, karena itu menyalahi peraturan, minimal 1 jam. Nah, ini nanti kalau melahirkan contohnya di kampung atau di bidan, harus minta disusui dulu sebelum bapaknya bayi dulu. Ini bapaknya mau duluan. La ilaha illallah. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana status seorang anak yang memakan es krim? Apa ini? Yang terbuat dari ASI. Es krim terbuat dari, kalau itu untuk bapaknya sih. Bukan untuk bayinya, untuk bapaknya kalau es krim. Udah dingin kan, nggak boleh dikasih bayi, kasih bapaknya lah. Apakah anak itu akan menjadi anak susuan seorang yang menjual ASI es krim? Ini sudah diperah katanya, diperah di botol, kemudian dikasih minum anak orang. Apakah dia akan menjadi anak sesusuan? Iya, akan menjadi. Tidak harus dia isap di putingnya, diperahkan di gelas, dia kasih minum, sudah kenyang. Perahkan lagi, kasih minum, 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 kenyang. 5 kali kenyang, sudah menjadi anak sesusuan. Ibu sesusuan. 5 kali kenyang. Khamsu radha'at. Bukan harus dia menetek, tidak. Walaupun diperahkan, tapi 5 kali kenyang, sudah menjadi anak sesusuan. Anak itu lahir, kemudian bapaknya meninggal dunia. Tapi keluarga si mantan suami tidak bisa menerima bayi tersebut. Apakah bisa hak kepemilikan bayi tersebut bisa beralih ke ibunya yang mampu bisa menjaganya? Katanya bapaknya meninggal dunia. Apakah dia kembali kepada anak ibunya? Tetap seanak bapaknya. Maksudnya yang naik itu nanti kan bapaknya. Kalau bapaknya namanya Hasan, terus anaknya namanya Husain, ya Hasan bin Husain. Tidak bisa, walaupun sudah meninggal bapaknya itu Husain bin Hasan, walaupun bapaknya sudah meninggal, tetap dinaikkan nama bapak sampai kiamat. Tidak boleh dinaikkan nama ibu. Contohnya ibunya namanya Bedah, terus anaknya namanya Husain. Wah, ini bapaknya sudah meninggal ini, kita naikkan saja Husain bin Bedah. Tidak boleh, tetap anak bapaknya walaupun bapaknya sudah meninggal dunia. Bagaimana kalau nyusu sama-sama sebelah tanpa disentuh bayi yang lain? Tanpa disentuh oleh bayi yang lain, apakah tetap dia jadi saudara sesusuan seperti Rasulullah menyusu dulu? Ya, tetap saudara sesusuan seperti Nabi Muhammad dulu waktu menyusu, kan ada saudaranya sesusuan. Kan dia tidak punya saudara kandung, dia anak tunggal, tidak punya saudara kandung, tapi ada saudaranya sesusuan. Dan memang dia sama satu. Dia tidak mau, Muhammad ini gak mau campur-campur menyusu dengan saudaranya itu, anak Halimah itu.
anak Halimatus Sa'diyah. Tetap menjadi saudara sesusuan. Wallahu alam.